Halo semuanya, perkenalkan kami dari Akturis Consulting, yaitu tim konsultan yang hadir untuk membantu individu dan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian keuangan dengan pendekatan aktuaria yang berbasis data. Akturis adalah sebuah konsultan yang terdiri dari profesional muda di bidang bisnis, aktuaria, analisis data, dan manajemen resiko. Visi kami yaitu menjadi penyedia jasa konsultasi aktuaria terpercaya dan berbasis data. Kami berfokus pada 3 hal. Yang pertama, konsultasi aktuaria, keuangan, dan bisnis yang berbasis data. Yang kedua, analisis resiko komprehensif dan berbasis teknologi. Yang ketiga, meningkatkan literasi finansial melalui edukasi yang mudah dipahami. Tim kami terdiri dari 4 konsultan, yaitu Raka Salman Nafis, Raffi Adiatma, Wina Adiskayana, dan Ikhta Farani. Masing-masing dari kami memiliki spesialisasi yang saling melengkapi dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dari setiap klien yang ada. Saya Raka bertugas sebagai bisnis strategi konsultan. Dengan latar belakang aktuaria dan pengalaman di lebih dari 20 kompetisi serta proyek konsultasi bisnis, saya terbiasa menyusun strategi yang berdampak dan juga berorientasi solusi. Konsultasikan bisnismu bersama kami dan wujudkan strategi yang tepat untuk pertumbuhanmu. Saya Raffi, saya sebagai data analis konsultan dari Akturis. Saya sendiri ahli dalam analisis data, pemodelan statistika, dan juga saya menggunakan data untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan. Di Akturis sendiri, saya membantu klien dalam memahami data dan mengubahnya menjadi sebuah keputusan yang cerdas. Ubah data menjadi keputusan dengan Akturis, konsultasikan datamu bersama kami. Saya Quina, Risk Management Konsultan yang fokus pada identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Saya percaya bahwa risiko yang dipahami dengan baik bisa jadi peluang kelola risiko dengan strategi terbaik dan konsultasikan risiko kamu bersama kami. Saya Ikhta sebagai financial konsultan yang memiliki keahlian dalam evaluasi investasi dan analisis keuangan. Dengan tools yang biasa saya gunakan adalah SPSS dan Python. Saya siap membantu klien merencanakan keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Bangun masa depan finansialmu hari ini, konsultasi keuanganmu bersama kami. Akturis menargetkan 2 segmen utama dalam pencarian klien, yaitu individu dan perusahaan. Untuk segmen individu, kami fokus pada mereka yang membutuhkan jasa konsultasi di bidang personal finance, seperti perencanaan keuangan pribadi atau pembelian aset. Sementara itu, untuk segmen perusahaan, kami menyasar usaha kecil hingga menengah yang sedang berkembang dan memerlukan dukungan dalam perencanaan dan manajemen serta keberlangsungan bisnisnya. Strategi kami adalah menggunakan pendekatan personal, di mana setiap anggota tim Akturis secara aktif melakukan reach out melalui jaringan dan juga koneksi pribadi. Tujuannya adalah agar solusi yang kami tawarkan benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. Kami melakukan pendekatan kepada 5 calon klien personal melalui jaringan anggota tim masing-masing. Lalu 3 di antaranya menunjukkan ketertarikan setelah penawaran dijelaskan. Salah satunya yaitu Mas Rais yang paling responsif, lalu selanjutnya diadakan konsultasi khusus terkait kebutuhan dan rencana pembelian properti pribadinya. Proses konsultasi diawali dengan komunikasi lewat chat yang kemudian dilanjutkan dengan Zoom meeting pada 21 April 2025. Lalu di pertemuan awal ini kami menggali lebih dalam terkait kebutuhan Mas Rais termasuk preferensi lokasi properti, peluang pembelian yang ada, serta strategi pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan klien. Tujuan utama dari konsultasi ini sendiri yaitu untuk membantu Mas Rais dalam menemukan properti yang ideal dengan strategi pembiayaan yang optimal. Dengan tujuan tersebut, kami melakukan 3 langkah utama. Yang pertama yaitu untuk mencari properti yang sesuai dengan keinginan Mas Rais. Yang kedua yaitu kami mencari dan melakukan riset terhadap lembaga-lembaga pembiayaan KPR, dan juga nantinya kami akan melakukan skenario simulasi untuk lembaga-lembaga pembiayaan KPR tersebut. Dan terakhir yaitu kami akan membuat sebuah skenario untuk opsi pembayaran cash disertai dengan investasi yang diinginkan oleh Mas Rais. Dan gambar-gambar di bawah adalah merupakan gambar saat kami lakukan pendalaman masalah kepada Mas Rais untuk memastikan kembali mengenai strategi pembiayaan yang diinginkan. Dalam proses pencarian solusi, kami menyesuaikan rekomendasi properti dengan referensi dan kebutuhan Mas Rais. Dari hasil analisis dan diskusi, kami merekomendasikan 5 opsi properti, yaitu Puri Kintamani di Cilebut, Pondok Raja Residence di Cibinong, Pesanggahan Residence Sukaraja Bogor, dan Kriya Tegal Permai. Setelah mempertimbangkan lokasi, harga, serta kondisi bangunan, Mas Rais akhirnya menjatuhkan pilihan pada Kriya Tegal Permai yang dirasa lebih sesuai dengan kondisinya.
Setelah didapatkan rumah yang sesuai dengan preferensi Mas Rais, selanjutnya akan dilakukan analisis skenario pembiayaan. Skenario pertama yaitu skenario cash yang dibuat berdasarkan informasi pendapatan, pengeluaran, serta preferensi investasi yang sesuai dengan keinginan Mas Rais. Kemudian tujuan dari simulasi ini sendiri yaitu untuk mengetahui dalam berapa bulan tabungan Mas Rais ditambah dengan asumsi investasi tertentu dapat mencapai atau melampaui harga future value dari rumah yang diinginkan. Dan dari hasil simulasi yang didapatkan, kami visualisasikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan bahwa Mas Rais dapat membeli rumah dengan opsi cash pada bulan Agustus tahun 2031. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis 4 skenario pembiayaan rumah melalui kredit pemilikan rumah atau KPR dari 2 bank yang berbeda, yaitu Bank BCA dan juga Bank Syariah Indonesia atau BSI, dengan variasi tenor dan juga struktur bunga. Skenario pertama dan juga kedua berasal dari BCA dengan sistem bunga bertingkat 3 dan juga 4 fase selama 10 tahun. Sementara skenario ketiga dan juga keempat berasal dari BSI dengan skema margin tetap atau murabaha untuk tenor 10 dan juga 15 tahun. Berdasarkan simulasi total cicilan, pokok, dan juga bunga, diperoleh kesimpulan bahwa Bank BCA memiliki total cicilan yang lebih rendah dibandingkan BSI. Dengan skenario BCA 3 tingkat menjadi yang paling efisien secara finansial. Sehingga pada akhirnya rekomendasi utama kami bagi Mas Rais jatuh ke skenario KPR BCA 3 tingkat. Setelah didapatkan hasil analisis beserta rekomendasi solusi, tahap selanjutnya adalah penyampaian solusi kepada klien. Pada tahap ini, solusi awal disampaikan melalui grup WhatsApp, dimulai dengan 2 skenario utama, yaitu pembelian rumah secara cash dan melalui KPR. Klien, Mas Rais sendiri awalnya tertarik dengan opsi KPR, namun masih memiliki keinginan agar KPR bisa lebih cepat dengan opsi step up. Berdasarkan diskusi tersebut, kami merevisi solusi dengan membuat skenario baru, yaitu skenario KPR plus step up. Setelah diskusi dari solusi awal, didapatkan bahwa solusi terbaik yaitu dengan melakukan skema KPR step up melalui Bank BCA. Skema ini dipilih karena dirasa paling sesuai dengan kondisi cash flow dari keluarga Mas Rais dan juga memiliki potensi yang paling optimal untuk jangka panjang. Selanjutnya, dari hasil simulasi didapatkan bahwa akumulasi tabungan dari Mas Rais dapat mencapai bahkan melampaui sisa pokok pinjaman pada bulan September tahun 2028. Artinya, pada bulan September tahun 2028, Mas Rais dapat menyelesaikan kewajiban KPR-nya dengan melakukan step up. Selanjutnya, solusi akhir ini juga kami sampaikan secara formal melalui Zoom meeting pada tanggal 22 Mei tahun 2025. Kami juga melampirkan laporan visual yang lengkap yang menunjukkan hasil analisis serta proyeksi keuangan secara komprehensif. Klien kami, Mas Rais, memberikan testimoni yang sangat positif atas layanan yang diberikan. Berkat simulasi dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim aktuaris, Mas Rais merasa sangat terbantu dan bahkan menghemat hingga 100 juta rupiah dari perencanaan KPR rumahnya. Atas pengalaman tersebut, Mas Rais memberikan rating sebesar 9 dari 10 dan menyampaikan rasa terima kasih secara langsung melalui WhatsApp. Hal ini menjadi sebuah validasi penting bahwa pendekatan berbasis data yang kami lakukan memberikan dampak nyata terhadap klien. Saat ini, status implementasi solusi telah mencapai 90%. KPR dari klien sudah berhasil diproses dan disetujui oleh Bank BCA. Dan seluruh simulasi keuangan serta properti telah dijalankan sesuai dengan profil risiko dan juga preferensi dari klien. Selanjutnya, kami akan masuk ke tahap implementasi strategi step up payment plan disertai monitoring jangka panjang yang mencakup pengelolaan investasi dan juga alokasi dana dari klien. Melalui komunikasi yang intens via WhatsApp, kami terus memastikan bahwasanya keputusan yang diambil oleh klien didasarkan pada data serta rekomendasi yang terbaik telah kami susun sebelumnya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada tim aktuaris. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang terbentuk selama proses konsultasi ini. Kami berharap solusi yang telah dirancang tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan saat ini, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi kondisi keuangan klien. Kedepan, kami tetap terbuka untuk pendampingan lanjutan, baik dalam bentuk monitoring maupun perencanaan finansial lainnya. Semoga setiap langkah menuju tujuan finansial bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.